Pilih buku cetak atau platform digital? Plat buku digital. Plat buku digital? Iya. Pilih buku cetak atau platform digital? Digital deh kayaknya. Oke, terima kasih. Pilih buku cetak atau platform digital? Platform digital. Lebih suka baca di buku cetak atau baca di platform digital? Buku cetak. Kalau aku sih di buku cetak. Aku buku digital. Lebih suka baca buku cetak atau platform digital? Platform digital. Platform digital. Pilih buku cetak atau platform digital? Buku cetak dong. Sahabat Satu Pena TV, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, perpustakaan tertinggi di dunia dengan 24 lantai dengan fasilitas terbaik yang kini begitu mendukung untuk optimalisasi penulis di Indonesia. Isunya adalah, penulis apakah saat ini lebih memilih untuk menerbitkan buku cetak atau menulis di platform digital? Dewasa ini, platform digital merupakan salah satu media untuk penulis Indonesia bisa menampilkan karya-karyanya dengan sangat cepat, namun memiliki kelemahan. Tentu saja salah satunya adalah bagian dari editorial. Lalu apakah sebagai seorang penulis, kita akan memberikan karya dengan kualitas tanpa editorial? Namun, ketika kita menulis di cetak, kita pun memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah pembaca. Pembaca akan sangat sulit mendapatkan buku cetak saat ini. Terlebih, buku cetak pun memiliki keterbatasan terjangkau di beberapa daerah yang sulit sekali. Berbeda dengan platform digital yang memang sudah ramah, ada di gadget, ada di banyak sekali media yang dipegang oleh banyak pembaca. Jadi, penulis menerbitkan buku cetak atau menulis di platform digital. Saya Rahmi Isriana bersama Satu Pena TV di bawah pimpinan Denny J.A. Penulis menerbitkan buku cetak atau menulis di platform digital. Reportase investigasi. Satu peluru bisa membunuh satu kepala, tapi satu buku bisa mengubah seluruh kepala di dunia. Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia. Jika satu buku bisa mengubah seluruh isi kepala dunia, bagaimana dengan isi dari tulisan di buku itu? Sebertanggung jawab apakah seorang penulis terhadap berubahnya suatu dunia? Lalu bagaimana letak dari buku dan platform digital? Karena saat ini tidak bisa kita pungkiri platform digital merupakan salah satu media yang lebih dahsyat dari sekedar buku. Muhammad Syarif Bando sebagai Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia akan menjawab semua hal yang berkaitan dengan itu karena Perpustakaan Nasional adalah pusat rotasi dari seluruh bacaan di Indonesia. Kita simak Muhammad Syarif Bando. Sahabat Satu Pena TV, kali ini kita memiliki kesempatan yang sangat terhormat. Kita memiliki kehormatan untuk bertemu dengan Kepala Perpusnas Indonesia, Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia, Bapak Muhammad Syarif Bando. Beliau ini adalah seorang yang sangat visioner karena sejak tahun 2017 penulis di Indonesia benar-benar mendapatkan kesempatan yang luar biasa bisa menggunakan Perpusnas dengan sangat
dieksplor sekali Perpusnas itu oleh penulis. Kita mendapatkan kesempatan untuk bisa memiliki aktivitas di perpustakaan dengan sangat luar biasa. Perpustakaan bahkan memberi sebuah ruangan untuk diskusi, bisa 3-4 orang, 5 orang. Kemudian perpustakaan memberi ruang yang sangat nyaman untuk kita membaca, googling. Juga perpustakaan menggunakan e-book sekarang, sehingga pembaca-pembaca menjadi luar biasa explore untuk buku-buku yang ada di Indonesia ini ya Pak ya. Tapi sebelumnya kami ingin mengatakan bahwa setelah pencapaian-pencapaian, perubahan-perubahan yang signifikan tapi sangat luar biasa ini, penulis di Indonesia mendapatkan seperti oase baru di Indonesia mengenai Perpusnas yang tadinya seperti sangat berjarak nih. Penulis hanya sekedar datang ke perpustakaan untuk ISBN, kemudian ya sudah selesai. Sekarang kita menjadi sangat akrab antara penulis dengan Perpusnas. Tanggapan Bapak sendiri terhadap penulis-penulis di Indonesia itu seperti apa Pak? Baik yang mayor maupun penulis-penulis yang baru saja ingin tumbuh. Penulis itu akan menjadi cahaya bagi sebuah bangsa. Jadi kita tidak bisa melihat apa yang terjadi jutaan tahun yang lalu tanpa penulis. Jadi penulis itu adalah sebuah cahaya yang tak akan pernah padam dan terus akan menerangi dunia. Semakin banyak penulis, semakin terang benderang dunia. Nah, sekarang tentu saja dunia dibatasi oleh batas-batas teritorial, batas-batas geografi yang kemudian ada namanya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan seterusnya. Nah, Indonesia kalau dia mau menjadi cahaya bagi dunia, tidak ada cara lain kecuali dengan memperbanyak buku. Zaman kegelapan itu ketika zaman nomaden, situs prasejarah, orang memberi tanda-tanda, simbol-simbol di gua-gua, di batu-batu, itu sama kegelapan. Datanglah Gutenberg di abad 17 dengan revolusi mesin cetaknya, kemudian Eropa menjadi terang benderang. Apa saja yang ditulis itu menjadi cahaya, karena memang hukum dari tulisan itu memonopoli kebenaran. Memonopoli kebenaran. Tulisan itu memonopoli kebenaran, dan karena itu mengimpasi pemikiran manusia jauh lebih dahsyat 1000 kali daripada invasi perang fisik seperti Rusia dengan Ukraina saat ini. Jadi sebenarnya kalau Anda tercengang dengan invasi yang terjadi di belahan dunia sana, ada cara lain untuk menginvasi lebih dahsyat daripada itu, bahkan jauh lebih dahsyat 1000 kali daripada yang fisik, yaitu invasi pemikiran. Dan tidak ada cara lain untuk bisa menginvasi pemikiran manusia kecuali dengan buku. Nah, sekarang apa kaitannya dengan masyarakat Indonesia? Standar UNESCO minimal 3 buku baru setiap orang setiap tahun. Hasil sensus kami itu satu buku ditunggu 90 orang. Jadi kalau buku itu 1 bulan di tangan kita, butuh 90 bulan bagi setiap orang untuk mencatatkan giliran membaca satu buku. Itu baru sekedar rasio antara buku yang tersedia dengan jumlah penduduk. Kita belum bicara tentang buku itu untuk orang Aceh cocok nggak kalau buku untuk ditulis di Surabaya. Mungkin ada saja yang cocok, tapi sebagian besar tidak relevan. Karena buku esensinya adalah memandu orang untuk keluar dari problematikanya, apalagi di dalam arahan Bapak Presiden tentang upaya pemulihan ekonomi nasional. Nggak ada cara lain kecuali menyiapkan bahan bacaan bagi yang terdampak langsung pandemi COVID-19 untuk memulai usaha baru, bangkit dengan pengetahuan-pengetahuan sekelas home industry. Awalnya dengan namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Lama memperjuangkannya program ini di semua stakeholder kami, akhirnya naik jadi prioritas nasional 1. Nah, ketika kita mencoba untuk turun ke lapangan, ketemu dengan orang-orang yang termarginalkan, Muhammad dalam tanda kutip, dengan segala profesinya, kita tanya, kenapa ada nggak pilihan ekonomi lain yang Anda kehendaki?
Mau apa lagi? Kita tidak punya pendidikan, tidak mungkin lagi kembali ke sekolah karena umur sudah 30 tahun, sudah berkeluarga. Jadi inilah jalannya. Terus kita ngajak, mau nggak untuk memulai dan kita sama-sama belajar. Kan saya juga tidak ahli dalam bidang peternakan, pertanian, tidak ahli. Tapi begitu satu komunitas yang bermitra dengan kita dengan pilihan ekonominya masing-masing, ada yang mau beternak bebek, beternak ayam bangkok, membuat kerajinan, bahkan membuat kerupuk-kerupuk dari pelapa pisau, membuat roti dari kulit kopi. Ya, tugas kami itu hanya mencarikan referensi untuk itu, dan sama-sama kita belajar internet. Bedanya adalah kami bertahan selama 1 tahun dengan mereka untuk terus belajar, memperdalam, mempraktekkan sampai mereka bisa memulai. Ada yang lanjut, memang ada yang berhenti di tengah jalan, tapi ini adalah sebuah upaya, dan kami telah menerbitkan buku tentang impact transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan mendapat respon yang luar biasa dari UNESCO dan juga dari IPLA. Bahkan dengan buku itulah kami diundang sebagai pembicara kunci dalam pertemuan kepala perusahaan di seluruh dunia pada bulan September kemarin. Kemudian saat ini Pak, di Indonesia lebih tepatnya, kita sedang terjadi gonjang-ganjing tentang ISBN. Penulis sedang galau, sedang seperti takut atas kejadian yang konon katanya perpustakaan ditegur oleh lembaga di London karena terlalu boros dalam mengeluarkan ISBN. Sedangkan kami mendapatkan data bahwa kita justru seharusnya lebih cepat untuk menerbitkan buku supaya bisa mengejar standar UNESCO itu. Jadi sebenarnya ini adalah penulis seperti tidak mendapatkan informasi bahwa standar UNESCO seharusnya satu orang membaca 3 buku dalam setahun, sedangkan Indonesia sendiri justru menerbitkan bukunya kurang. Kita harus mengejar 90 buku itu. Jadi sebenarnya teguran yang dari London itu sepertinya merupakan sebuah hal yang kok ditegur padahal kami sedang mengejar target seperti itu. Iya kan Pak? Saya sendiri bingung, kenapa harus ditegur padahal Indonesia sedang mengejar target untuk bisa sesuai dengan standar dari UNESCO nih, bahwa kita harus membaca 3 buku dalam setahun. Itu bagaimana Pak? Kenapa bisa sampai terjadi teguran seperti itu padahal kita sedang mengejar target seperti itu? Yang pertama itu tidak ada teguran. Yang ada adalah koreksi tentang kualitas buku yang diberikan ISBN. Ada ketentuan yang mengatur di namanya juga Badan Dunia. ISBN itu adalah International Standard Book Number yang parameternya ada 2. Pertama, berikanlah nomor setiap buku yang ditulis orang, tetapi ada kategori dikeluarkan oleh ISBN atau International Standard Book Number di London terhadap parameter atau kualitas sebuah buku. Karena itu kita sudah sepakati dengan Badan Bahasa bahwa dengan Kemendikbud bahwa buku akan diberikan ISBN kalau sudah lolos verifikasi oleh Kemendikbud bahwa ini layak dikeluarkan sebagai sebuah buku. Jadi salah persepsi. Justru London itu semakin gembira kalau ada satu negara yang bisa menerbitkan sebanyak mungkin buku dan diberikan ISBN. Karena itu saya berpikir untuk mulai sekarang berubah tentang pemberian ISBN kepada penerbit juga kepada penulis. Individu. Jadi kita sudah akan memberikan kepada individu. Caranya adalah dia harus memenuhi kriteria-kriteria sebuah buku. Dikatakan sebuah buku kalau misalnya tebalnya minimal 50 halaman, kemudian mengikuti kaidah-kaidah penulisan dari deduktif ke induktif, kemudian di dalamnya mengandung analisis problematika yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Memang misalnya proceeding itu bukan buku, kumpulan dari tulisan orang yang kemudian misalnya dijilid dan kemudian mau dimintakan ISBN, enggak seperti itu. Jadi saya ingin meluruskan kembali itu pertama ya. Yang kedua, yang gonjang-ganjing itu sebenarnya
di dalam. Jadi ada beberapa penerbit yang WhatsApp ke saya, gimana Pak, kenapa kami ditahan ISBN-nya belum keluar, ini sudah lama diajukan. Nah memang kita dalam rangka implementasi, kami adalah penyelenggara Undang-Undang 13 2018 hasil revisi Undang-Undang 4 tahun 90 tentang Undang-Undang Serah Simpang Karya Cetak Karya Rekam, di mana setiap pengusaha karya cetak karya rekam yang berprofesi di situ diwajibkan menyerahkan 2 eksemplar ke Perpustakaan Nasional dan 1 ke Perpustakaan Provinsi apabila dia punya tulisan telah berada di masyarakat paling lama 3 bulan. Nah, ada penerbit yang sudah kita berikan 1000 ISBN, tapi buku yang dikembalikan baru 23, jadi masih utang 977 buku. Tugas kami adalah mengawal pelaksanaan. Saya beri ISBN 1000, yang kembali bukunya 23. Gimana tidak anak-anak saya itu pada bingung, ini kan nanti kalau terus jalan saya yang melanggar, bukan? Jadi itu, jadi semua harus diluruskan ya. Nah, ada satu klausul, ada staf katanya kalau sudah keluarkan ISBN tidak boleh kembalikan. Maka mekanismenya adalah pendaftaran ISBN itu mestinya ada range waktu untuk menyerahkannya kepada sana, tapi memang di sana di ISBN itu tidak bisa dikeluarkan sendiri karena kita agent. Yang saya sudah usulkan kepada pusat di London adalah menunggu akhir tahun untuk kami melaporkan kembali. Semua negara harus diberikan, keluarnya kan semua negara sama. Kami pertemuan di Malta kemarin itu kan pertemuannya sama. Tolong dong teman-teman di London sebagai pengelola ISBN internasional itu menunggu 1 tahun dari seluruh dunia untuk memverifikasi berapa ISBN yang dikeluarkan dan berapa yang terbit bukunya. Kan ada yang diurus ISBN-nya, tapi menurut analisis pasar kan selalu kalau penerbit itu kan mestinya dia berhitung dari segi likuiditasnya. Apakah buku ini kembali modal kalau kita terbitkan? Kadang-kadang, dan itu kan saya kira Anda sebagai penulis hafal betul berapa banyak sih buku yang dikirim ke pimpinan meja redaksi penerbit, tapi berapa yang terbit. Dan umumnya mereka sebelum mengirim itu sudah minta ISBN. Ini yang kita tata di dalam, bahwa buku pemberian ISBN setelah bukunya sudah ada clear mau diterbitkan. Itu sebabnya di Undang-Undang 4 tahun 90 dulu sebenarnya ISBN bukan diberikan kepada individu penulis, tapi diberikan kepada penerbit dengan catatan tidak mungkin ada utang, karena tidak mungkin penerbit mau minta ISBN kalau belum mau diterbitkan bukunya. Kira-kira gitu. Baik, jadi ternyata kabar yang didengar itu jauh berbeda sekali ini teman-teman, bahwa Perpustakaan Nasional sendiri itu justru menginisiasi ya. Justru kita jadi direspon betul, termasuk usulan kami agar setiap penulis diberikan ISBN. Saya klausulnya untuk menjelaskan tentang paradigma perpustakaan yang berubah. Kalau perpustakaan itu para penulis masih mengharapkan nilai ekonominya dari royalti, udah selesai. Ini yang akan saya tanyakan selanjutnya, Pak. Saya harus memberi contoh bahwa sekarang para musisi dia menciptakan lagu, kemudian dilempar tanpa mengharapkan royalti, lalu kemudian pada mereka konser itu kalau dia menguruti tangga paling atas itu mesti mintanya fantastis. Maksud saya para penulis itu berubah cara pandang dan implementasinya, bagaimana seorang menghadirkan sebuah buku di sebuah komunitas dan ketika dia hadir itu betul-betul memberikan nilai ekonomi kepada penerima manfaatnya, dan kemudian penerima manfaat itu mungkin memberikan imbalan setimpal. Saya mau berikan analisis ya. Satu judul buku di Indonesia itu rata-rata dicetak 5.000 secara umum, kecuali di bestseller ya. Ada yang 10.000. Tapi jangan lupa butuh waktu 5 tahun untuk menjual habis. Itu pun kalau habis. Anda bisa membayangkan bagaimana seseorang profesi penulis menggantungkan royalti sekian persen dari 10.000 buku untuk 5 tahun. Ini kan
Tidak ada dalam hukum umum untuk bisa mensejahterakan. Nah, yang kita harapkan adalah para penulis itu menjadi bagian daripada kebutuhan masyarakat. Maka saya beberapa daerah yang kita datangi, kata dia, kita sih butuh sekali buku Pak, tapi pada saat ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, kami butuh buku-buku ilmu terapan. Buku-buku ilmu terapan yang sesuai dengan masyarakat, ya. Karena itulah maka 5 tahun lalu kita sudah merubah paradigma perpustakaan. Hanya 10% tugas kita yang terkait dengan teknis untuk memanage collection. 20% tugas kita untuk memanage knowledge, bagaimana cara mempertemukan antara audiens dengan buku dengan ilmuwannya. Jadi memanage knowledge itu bagaimana caranya agar orang yang berbicara di sebuah komunitas relevan dengan komunitasnya, bukunya pun tersedia. Nah, 70% itu transfer knowledge. Jadi perpustakaan itu adalah rumah masyarakat untuk working place, kemudian marketplace dalam hal tanda kutip bukan hanya barang tetapi produk-produk yang ada yang pernah diciptakan di seluruh dunia. Misalnya begini, Wilbur bersaudara itu waktu dia memprakarsai tentang pesawat, dia hanya hasilnya seperti itu, hanya rangka-rangka, dia duduk berdua, kemudian dia gas terbang dan berapa meter yang dijangkau. Wilbur bersaudara sudah tidak ada, dia tidak pernah membayangkan kalau akhirnya ada pesawat yang ditemukan oleh generasi di belakang dia yang harganya triliunan. Bagaimana orang menciptakan pesawat yang dari model Wilbur Walrus bersaudara itu dengan pesawat yang itu baca. Jadi saya mau katakan bahwa ada produk teknologi yang terus di menjadi persaingan global saat ini. Semakin canggih teknologi yang dimiliki oleh satu bangsa, di belakang itu ada ilmu pengetahuan yang semakin dalam dari baca buku. Karena rasanya sampai sekarang belum ada transfer teori dan praktek dari buku ke otak manusia kecuali membaca, belum ada yang diimpus saja. Udah di anu saja ini orang sehingga langsung tiba-tiba pintar jadi bikin pesawat, pintar bikin mobil. Kita kemudian menemukan titik bahwa teknologi digital itu luar biasa penting. Selain juga kemampuan untuk menumbuhkan minat baca yang tinggi dengan teknologi digital. Apa hubungannya? Bahwa sekarang bahkan Perpusnas pun telah mengikuti jejak ini. Di seluruh dunia, platform digital untuk membaca sudah sangat banyak. Di Indonesia sendiri kita memiliki beberapa platform digital online, tempat membaca online. Apa saja ada, seperti ada KBM itu milik Penulis Indonesia. Ada beberapa platform digital yang lain. Perpusnas sendiri pun memiliki perpustakaan digital, meskipun itu diambil dari buku-buku yang sudah tercetak, kemudian nanti dijadikan sebagai buku digital seperti itu. Namun begini Pak, bahwa platform digital yang ada di seluruh dunia ini, mereka bisa menerbitkan tulisan dalam bentuk buku. Misalnya seperti ini, saya seorang penulis, kemudian saya menjadi salah satu member dari platform digital A, saya menulis novel, saya kirimkan ke platform digital tersebut, sudah langsung terbit. Tanpa melalui proses dan prosedur harus lewat ABC hingga menerbitkan ISBN seperti itu. Setelah terbit di platform tersebut, seluruh dunia langsung bisa membaca. Apakah itu akan tidak sinkron dengan terbitnya ISBN sebagai standar internasional standar book number itu? Karena otomatis banyak sekali sebenarnya buku-buku digital yang sudah terbit tanpa melalui proses ISBN ini dan sudah terbaca ribuan orang. Bahkan penulisnya sendiri karena sudah dibaca oleh ribuan orang itu sudah mendapatkan impact berupa salary yang masuk dari situ, dari platform digital tersebut. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya, ISBN itu sejak awal diterbitkan untuk mendata berapa banyak buku yang diterbitkan oleh sebuah negara.
Jadi dulu memang itu adalah bagian daripada percaturan global di mana ada menghitung-hitung ranking-ranking antara satu negara dengan yang lain, sehingga Inggris, Prancis, Jerman, Amerika selalu adalah negara yang paling atas untuk dikategori penerbitan buku. Nah, begitu masuk di dalam transformasi digital, maka yang terjadi adalah dunia menjadi satu. Bagaimana Anda mau mengklaster melalui ISBN dengan dunia menjadi satu, dengan platform digital yang diciptakan dalam terutama dalam perbukuan. Saya ingin menjelaskan kepada seluruh penonton bahwa kita melihat karya manusia itu dalam 3 platform. Platform pertama namanya buku digital, terdiri dari buku elektronik dan buku digital. Kalau buku digital itu sebenarnya persis dengan cetakannya, ada aplikasinya yang bisa dibuat seolah-olah buku terbuka. Jadi kita tidak pegang bukunya, tapi kalau kita baca di laptop atau komputer kita, dia bisa direkayasa dengan waktu durasi kemampuan kita membaca per halaman, dia terbuka sendiri, bisa diatur. Itu namanya buku digital. Kalau buku elektronik, buku yang secara elektronik dirancang, semua posisi kata yang ada dalam buku itu bisa berpindah. Akhirnya kita mencari kata kunci, misalnya berapa sih kata-kata Rahmat di dalam buku yang tebalnya 1000 halaman. Oh, ternyata di enter itu dia muncul ada 70 kali kata. Jadi kita bisa membuat paper dari buku ini kira-kira untuk tebalnya 50 halaman hanya dalam waktu 25 menit. Itu buku elektronik. Kemudian buku cetak. Nah, sebagai pustakawan perlu saya jelaskan bahwa membaca di buku digital itu sama dengan berselancar di gelombang dengan penuh ketidakpastian, pengetahuan yang sangat dangkal. Memang cepat, tapi tidak bisa betul-betul secara sistematis. Membaca buku cetak sama dengan menyelam di laut dalam, dengan seluruh unsur partikel terkecil bisa dipahami. Karena itu orang-orang generasi old seperti kami itu lebih senang membaca buku cetak. Itu pertama. Yang kedua, buku digital hanya bisa dinikmati kalau ada sinyal internet. Nah, target pemerintah memang adalah bagaimana semua desa di Indonesia terjangkau dengan sinyal. Tapi mohon maaf, dalam tanda kutip, ini juga ada kaitannya dengan biaya, karena begitu bicara tentang internet bicara dengan kuota, sehingga kemampuan kita menjadi sangat relatif. Ada orang bilang, ngapain untuk cetak lagi buku, kita di era digital. Jangan lupa hasil analisis kami dari ABGI, di tangan masyarakat Indonesia dari 270 juta itu memang ada 400 mobile phone. Itu adalah pembicara core. Anak-anak di data juga menunjukkan bahwa hampir sampai 7 jam sehari orang Indonesia terkoneksi dengan gadget. Tapi kalau mau dirumuskan secara proporsional, hanya 30 juta orang yang betul-betul sangat familiar dengan digital di Indonesia. Dan dari 30 juta orang itu hanya kurang lebih sekitar 6 juta orang yang dia tidak bisa hidup tanpa digital. Masih akan dikerucutkan dengan yang 6 juta itu membaca atau tidak di buku digital. Yang menjadi masalah adalah masih terlalu besar masyarakat Indonesia yang sebenarnya cocok dengan buku-buku cetak, terutama di daerah pedesaan. Bagaimana mengimplementasikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bicara tentang transformasi digital itu sebenarnya harus diawali dengan transformasi cara berpikir manusia. Kalau kita tidak punya kemampuan transformasi berpikir dalam mengimplementasikan transformasi digital, bagaimana kita sampai pada transformasi infrastruktur? Nah, transformasi infrastruktur digital itu akan merubah transformasi produk. Dari transformasi produk juga akan merubah transformasi pasar. Nah, makanya kami itu misalnya, ya ini anggaran perpustakaan kecil, mau beli buku banyak untuk 270 juta orang nggak mungkin. Karena itu kami ciptakan namanya IPUSNAS. IPUSNAS itu adalah
satu-satunya perpustakaan nasional di seluruh dunia yang punya kesepakatan dengan para penerbit diatur di dalam digital right management. Kalau Mbak Rahma sebagai penulis atau penerbit, saya beli bukunya 100, maka yang boleh baca dalam aplikasi Ipusnas kami itu adalah 100 orang untuk 3 hari. Nah, yang antri urutan 100 itu dia membutuhkan waktu setengah detik untuk bisa link. Nah, bayangin kalau bukunya Terelie misalnya ada, atau misalnya ada judul bukunya Filosofi Teras, itu ditunggu 15.000 orang. Yang saya punya cuma 50. Nah, rata-rata buku teman-teman penerbit yang masuk Ipusnas itu rating penjualan fisiknya naik 30%. Sehingga Ipusnas di Perpustakaan Nasional menjadi iklan bagi teman-teman para penerbit itu. Karena apa? Begitu bukunya itu dia suka baca, itu rebutan itu semua, kalau boleh sekarang dibuka aja di Ipusnas. Berapa banyak buku di situ yang ribuan antri untuk judul tertentu. Nah, itu luar biasa. Jadi sebenarnya Perpustakaan Nasional ini sendiri pun sudah sangat go digital dengan adanya Ipusnas. Namun bahwa kita jika kembali ke ISBN itu, bahwa ISBN sendiri tidak seperti apa maksudnya. Buku yang sudah terbit, cetak, kemudian masuk ke dalam Ipusnas, otomatis sudah mendapatkan ISBN sendiri. Sedangkan jika yang ada di platform online itu mereka tidak menggunakan ISBN dan bebas aksi merdeka saja seperti itu, Pak. Oh, sebenarnya begini. Rata-rata buku yang masuk di dalam digital itu ada ISBN-nya. Ada ISBN-nya. Kami mulai memfilter agar tidak apalagi dengan hasil rapat kami dengan Kemendikbud bahwa buku akan dipublikasi dulu baru diberi ISBN, karena kita juga ingin menjamin mutu untuk kan ini buku adalah konsumsi yang ke-10 bagi masyarakat. Jadi tugas utama Perpustakaan Nasional dan institusi yang lain adalah menghadirkan buku yang berkualitas bagi masyarakat. Yang kedua, di samping berkualitas yang akan mempengaruhi dan mendukung untuk nilai ekonominya, nilai sosialnya. Yang jelas kan kita start dari tugas yang tadi, bahwa siapapun warga negara ini tugasnya ada yang dimandatori undang-undang cuma 4, mencerdaskan. Nah, kata-kata mencerdaskan ini bukan hanya tugas perpustakaan, tugas Kemendikbud, tapi tugas individu, tugas masyarakat, dan tugas negara. Dari cerdas itu baru sejahtera. Nah, saya kira yang paling penting di sini adalah bagaimana menghadirkan buku yang betul-betul relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi teman-teman yang ada masyarakat di Kalimantan beda buku yang dia butuhkan dengan teman-teman yang ada misalnya di daerah-daerah kepulauan, daerah-daerah pesisir dan sebagainya, kira-kira gitu. Baik, sahabat Pena TV, kita sudah mendapatkan begitu banyak maju dari Bapak Muhammad Syarif Bandu sebagai Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia. Penulis jangan lagi khawatir untuk terus menulis, terutama penulis dengan hasil karya tulisan-tulisan yang berkualitas. Jangan pernah takut ISBN itu tidak ada dan tidak akan diberi, atau ISBN Indonesia habis. Kita takut bahwa semakin banyak buku yang diterbitkan oleh Perpusnas, artinya semakin baik negara kita dalam perkembangannya. Terima kasih Bapak Syarif Bandu obrolannya. Kami punya kenang-kenangan dari satu Pena TV. Terima kasih. Ini namanya pena ya, nanti saya menulis. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, oke. Terima kasih Bapak Syarif Bandu, salam literasi. Literasi, oke. Menulis satu bab dibaca jutaan pembaca dari Sabang sampai Merauke, bahkan dunia. Bisa dibayangkan dalam hitungan menit, jam, kita bisa melihat karya kita dibaca oleh ribuan orang. Itulah platform digital. Sebegitu dahsyatnya perkembangan dunia saat ini. Bahkan menulis bisa begitu dengan mudahnya disebarkan melalui platform digital. Lalu bagaimana sebuah platform digital bisa menginisiasi sebuah tulisan hingga dibaca oleh pembaca? Lalu bagaimana pula
sumbangsi dari seorang penulis dalam platform digital kepada pembacanya? Kita akan mendapatkan jawaban dari salah satu founder platform digital terbaik di Indonesia, KBM, Isa Alamsyah. Dari dia, kita akan tahu bagaimana seorang penulis bisa memenuhi keinginan pembaca untuk bisa mendapatkan bacaan yang baik, bahkan di sebuah platform digital yang tentunya merupakan sebuah era keemasan bagi seorang penulis dengan cara yang berbeda dari sebuah buku cetak. Ayo kita ikuti obrolan dengan Isa Alamsyah. Sahabat Satu Pena TV, tadi kita sudah bicara dengan Kepala Perpusnas Bapak Muhammad Syarif Bando. Kali ini kita akan mendengar dari sudut pandang salah satu owner dari, menurut saya ini adalah platform digital terbaik di Indonesia, Bapak Isa Alamsyah. Selamat siang Pak Isa. Selamat siang Mbak. Platform digital Indonesia yang menurut saya ini paling terkonsep. Jadi tidak hanya pembaca bisa membaca buku, mereka juga bisa ikut menulis, kemudian mereka mendapatkan pelatihan, nyaris setiap minggu ada diskusi-diskusi, belajar dari bintang ya. Mendatangkan bintang yang luar biasa sekali, sampai bisa menjadikan sebuah film ya, KBM itu. Ini pencapaian yang luar biasa dari sebuah platform digital membaca era ini, yang menurut kita platform digital itu seperti buah yang sangat ranum dari pandemi nih sepertinya. Iya, Jadi betul. Dari KBM itu sendiri Pak Isa, sebenarnya untuk menulis atau menjadi seorang penulis di KBM ini erat kaitannya dengan Satu Pena, Perkumpulan Penulis Indonesia. Untuk menjadi penulis di KBM itu syarat-syaratnya? Sebetulnya di KBM App itu termasuk platform digital yang paling mudah ya untuk menulis. Jadi mereka tinggal punya akun, kemudian menulis, udah mereka langsung punya digital. Jadi nggak ada proses kita harus baca. Tapi sebelumnya mereka diikat perjanjian dulu bahwa mereka harus menjamin tulisan mereka sendiri, tidak ngambil dari tulisan orang, bukan plagiat. Terus tidak ada konten pornografi, kita nyebutnya porno literasi. Terus porno literasi dan pornografi itu kita juga bikin definisi gitu. Kalau porno literasi, pornografi itu berarti nggak boleh kayak baju anak SMA lah, nggak boleh belahan dada kelihatan, paha kelihatan. Jadi harus pakai rok di bawah ini, punggung nggak kelihatan, kayak baju anak SMA gitu. Terus kalau porno literasi ya berarti nggak boleh ada detail-detail yang menunjukkan kegiatan-kegiatan seksual, ya kayak misalnya kayak gitu. Jadi mereka diikat itu, setelah itu mereka nulis, mereka udah punya di KBM App. Koridor itu terjaga, bisa terjaga itu seperti apa? Maksudnya begini, kadang-kadang ada penulis yang dengan demi sebuah apa ya, imajinasi yang tinggi dan itu sampai ke penonton, mereka akan memaksakan tulisannya, misalnya mencium, misalnya taruhlah mencium adalah sebuah kata pornografi, I-nya dijadikan angka 1, otomatis itu secara digital kan nggak tidak terbaca gitu. Tidak terbaca. Nah, koridor, karena saya lihat KBM termasuk yang rapih sekali menata itu. Apakah memang ada editornya supaya itu tulisan benar-benar aman untuk pornografi atau kita gimana? ada grup di WA. Jadi sebenarnya selain KBM itu kita sebetulnya ada di luar sistem, yaitu ada grup WA. Grup WA itu ada namanya grup WA anti pornografi. Terus ada lagi grup WA relawan pornografi. Nah, yang anti pornografi itu kalau ada yang report, dia masuk ke sana. Terus dari sana untuk ngelihat itu porno apa enggak dikirim ke relawan. Nah, relawan itu yang baca. Wah, luar biasa. Ya, jadi relawan itu baca, ketika bilang oh ini porno langsung. Nah, itu kalau digital literasi. Tapi kalau pornografi, pas kita lihat ini ya kita langsung hapus dengan gampang. Jadi ada yang kita tanamkan gini, nggak semua yang halal untuk diceritakan, tidak semua yang haram diceritakan. Jadi ada yang haram tapi halal diceritakan, ada yang halal tapi haram untuk diceritakan. Saya paham. Jadi kayak gitu. Jadi nggak, hubungan suami istri halal, tapi kalau ketika dia ditulis dengan detail maka jadi porno literasi, kan kayak gitu. Ya betul. Perselingkuhan haram, gitu. Tapi
kalau ditulis dengan edukatif, dia menjadi halal, misalnya kayak gitu. Jadi di KBM itu atmosfernya sudah sampai seperti itu ya? Atmosfer menjaga, Iya, kalau menjaga marwah KBM. Iya, memang kan semangat kita menulis itu kan bisnis juga, itu kan bukan cuma nyari duit aja, tapi juga sebagai media yang menyelamat kita ke akhirat. Jadi juga dapat dunia, dapat akhirat. Jadi nggak sebanding lah. Kita dapat duit berapa juta, tapi harus masuk neraka, itu nggak sebanding gitu loh. Nah itu juga yang kita tanamkan sebetulnya gitu ke penulis gitu, bahwa ini bukan cuma sekedar nyari uang, tapi juga nyari berkah gitu loh. Menurut Pak Isa sendiri, ketika akhirnya melahirkan KBM, bukan hanya sebagai grup, KBM itu bahkan hingga kemudian menjadi sebuah platform, apps itu, sebenarnya bayangan Pak Isa sendiri sebagai seorang pembaca? Jadi tetap saya merasa ada semacam pride kalau kamu suka baca, even digital. Yeah. Jadi baca buku digital, kadang gratis ya kan, mungkin bayar. Nah kadang-kadang lebih mahal daripada kita langganan web series gitu. Tapi mereka tetap menganggap kalau kita baca itu lebih intelek daripada nonton web series. Jadi banyak orang yang bahkan nggak nonton web series tapi bisa menghabiskan 500.000, 800 sebulan tanpa dapat fisik gitu. Nah, jadi sekarang ternyata ada orang-orang seperti itu. Dan kalau kita baca banyak literasi, generasi sekarang itu dia lebih suka experience daripada punya sesuatu. Jadi udah banyak penelitian itu. Orang yang punya barang itu tidak bahagia, tapi orang punya pengalaman itu bahagia. Betul. Jadi kalau kita beli mobil, saya pernah ada orang nih beli mobil Ferrari, kita datang lewat depan rumahnya, terus kita ngeliat itu, dia tegur sama satpam, Pak, jangan Pak, kena uapnya aja, yang punya tuh bisa stres gitu. Ngeliat ada uap di mobil Ferrari, kemudian kegesek, ini berarti orang belum pantas punya Ferrari, karena kamu punya barang, tapi kamu jadi stres sama barang itu. Nah, anak muda sekarang tuh kayak gitu, makanya kan sekarang ada grup yang minimalis, yang rumahnya kecil aja gitu, tapi dia bisa keliling dunia, bisa ini experience. Nah, membaca digital tuh bagian dari itu. Nggak apa-apa, aku nggak punya bukunya, yang penting aku udah happy. Ya, udah tahu gimana nasibnya si ini, bagaimana. Nah, yang lebih menarik dari karya digital adalah kita bisa influence writer untuk merubah story berdasarkan kemauan kita. Jadi di platform digital itu si A pacaran sama B tapi jatuh cinta sama C. Nanti berebut tuh. Udah jadian aja sama B, jadian sama C. Itu mereka berebut. Oh, ini untuk yang ongoing? Iya, yang untuk ongoing. Dan rata-rata platform digital kan ongoing. Iya, ongoing. Rata-rata ongoing. Dan mereka berebut tuh untuk mempengaruhi itu gitu. Dan di situ akhirnya dan yang menarik adalah ketika saya juga nulis anak selingkuhan papa nih. Wah, ini pasti nih. Nah, kita penulis juga, wah ini udah ketebak nih kalau gue gini sama si komen ini. Kita bikin rubah gitu loh. Jadi si penulis bisa ngikutin pembaca supaya pembacanya tetap setia. Ada penulis, kalau saya kan tipe plot twist gitu, ketika udah ketebak ya saya sengaja bedain gitu loh. Kalau udah ada nebak di sini, oh pasti ini kejadian gini, kita rubah sengaja, misalnya kayak gitu. Nah itu hanya bisa di digital. Dan pembaca juga kadang-kadang ada pembaca yang plot twist juga loh Pak. Iya. Jadi kadang-kadang pembaca, kita udah mau kesini, pembaca udah nebak selangkah lebih jauh. Ya, karena dia atau kadang-kadang dia ngasih ide. Oh ini pasti gini, oh iya kenapa nggak ikutin, misalnya kayak gitu. Bisa. Itu di platform digital sangat mungkin. Sebetulnya ini terjadi di drakor juga. Jadi filmnya terjadi, orang ibu, oh ini pasti begini, ada yang bikin teori-teori. Karena drakor pun ongoing. Iya, cuma film kan nggak gampang ngerubahnya. Wah kita udah plotnya udah begini, harus settingnya pindah gini, nggak bisa. Tapi kalau digital itu bisa. Bahkan kita begini untuk bikin detail, bab 11 begini, bab 2-nya kita rubah dikit, nggak apa-apa, masih bisa diedit gitu loh. Jadi digital tuh kayak gitu. Dan luar biasa digital, justru sekarang salary dari penulis digital tuh lebih. Wah itu luar biasa sekali. Penulis nasional aja, kadang-kadang dia dapat dia dapat royalti misalnya per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, itu mungkin 50 juta, itu aja udah gede. Ini bisa sebulan 50 juta. Iya, saya dengar itu. Itu bisa sebulan 50 juta gitu, sampai ada yang 600 juta
penghasilannya selama Dan di hebatnya lagi adalah aplikasi. mereka bukan penulis besar, nggak dikenal. nggak dikenal. Dengan penghasilan seperti itu, kemudian ditanya, kamu kerja apa sih? Nulis. Itu terjadi karena sharingnya itu 7 kali lipat. Jadi saya udah teliti gitu, misalnya si ini dapat 50 juta sebulan. Pas saya teliti, itu mereka cuma punya pembaca setia 500. Sedangkan penulis profesional buku untuk dapetin 50 juta, dia harus punya misalnya 3.000 buku laku atau 10.000 buku laku. Nah itu kenapa? Karena mereka cuma dapat 10% dari royalti kan. Itu dia. Dan kenapa dapat 10%? Karena penerbitnya juga untuk nyetak buku, dia harus modal 20%. Jadi bayangin aja dia nyetak modal 20%. Terus kemudian ketika ngasih ke toko buku harus didiskon 50%, jadi 30%-nya doang, terus itu harus potong penulis lagi nanti 10%, dan itu aja penerbit nanti kalau nggak habis rugi. Ya kan? Kita dengar aja udah pusing. Di digital itu nggak terjadi gitu, Iya. karena nggak ada modal gitu. Semuanya bentuknya digital ya. Betul. Itu yang membuat jadi tidak terasa, buat penulis yang nggak terasa. Kalau buat platform sebenarnya rasanya begitu, sebetulnya modalnya ada, tapi ketika yang nulis 1.000 atau 100.000 kita sama aja gitu, karena tanpa batas gitu. Jika seorang penulis masuk ke platform digital, kemudian dia menulis, dibaca oleh ribuan pembaca, baik itu yang ada di dalam negeri bahkan sampai beberapa yang Ya luar itu negeri. juga kelebihannya bisa baca di luar. Taruhlah bahwa akhirnya tulisan ini bisa go internasional tanpa disadari begitu, tapi bahwa ternyata buku yang sudah sampai kemana-mana itu, kita sebut itu buku ya Pak ya, otomatis buku yang sudah sampai kemana-mana itu karena belum terbit secara fisik, otomatis dia tidak ber-ISBN. Ada 2 solusi sebenarnya. Yang pertama dari Perpusnasnya membuka ISBN untuk buku digital. Tapi dalam keadaan yang belum bisa terjadi seperti itu, saya memang selalu menganjurkan si penulis harus bikin buku versi fisik. Entah dia mau cetak 10 atau 100 atau 200 atau 500 dan ber-ISBN. Karena itu akan nyelamatin mereka sebetulnya gitu. Minimal kalau dia punya buku, udah ada judul, udah ada ISBN-nya, ketika diplagiat, mereka bisa defense. Mempunyai ISBN itu kebutuhannya si penulis juga gitu loh. Dan apakah dalam platform online itu tidak ada koridor atau tidak ada, sebutlah itu defense untuk penulis yang menyelamatkan jika ternyata suatu hari mereka diplagiat? Karena sering sekali terjadi plagiat. Nah, kalau yang kita bisa lakukan justru membuka kesempatan mereka untuk memprint. Makanya kan selain KBM App, kita waktu itu kita juga bikin KBM Print. Tapi kita nggak mewajibkan mereka nyetak di kita, karena nanti kan jadi obligation gitu. Itu hak mereka untuk kemana aja. Sebetulnya itu yang kita lakukan. Nah, kemudian ada juga aplikasi yang sebetulnya beli putus tapi dengan cara yang nggak elegan. Jadi habis beli putus, dia terserah kan naskahnya diapain. Nah, aplikasi biasanya internasional, dia punya yang versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Thailand, macam-macam. Itu nanti bukunya diterjemahin dalam bahasa-bahasa lain, diganti namanya dengan penulis Thailand pakai nama Thailand. Di Inggris tadi namanya misalnya si Udin, di Inggris namanya James, gitu. Bisa kayak begitu. Karena menurut mereka naskahnya udah mereka beli, udah terserah mereka, udah nggak ada lagi tuh namanya dicantumin. Ceritanya ternyata versi bahasa Inggrisnya kok sama cerita gue. Nah, itu yang... Nah, apa ini bisa disebut sebagai kelemahan dari platform digital maksudnya? Iya, itu salah satu kelemahan platform digital. Maksudnya platform digital itu ketika dia sudah membeli putus dan dia berhak atas naskah itu dia apa-apain, ya penulis jadi kehilangan itu. Kalau di KBM sendiri? Ya kalau KBM, kalau kan kita basicnya juga ada moral dan keislaman dan amanah gitu. Ya kita nggak berani. Walaupun kita bisa melakukan itu dan nggak ketahuan kan gitu loh. Cuma ya kita tetap percaya bahwa Allah sudah melihat, jadi ya kita nggak bakal melakukan itu juga, karena ya kita percaya hal-hal yang bersifat spiritual seperti itu, dan itu juga spiritual dari KBM App-nya juga. Baik sahabat Satu Pena TV, kita mendapat inti dari obrolan dengan Pak Isya Alamsyah bahwa seorang penulis sebenarnya memang tidak perlu takut untuk menulis dimanapun itu, baik buku cetak, fisik maupun di platform digital. Meskipun di platform digital itu sendiri tidak ada ISBN, cuman hanya saja defense, pertahanan terbaiknya bisa melalui jejak digital tersebut. Baik sahabat Satu Pena TV, sekian ngobrol dengan Pak Isya Alamsyah. Salam literasi. Seorang penulis
memiliki kapasitas yang sangat luas untuk memberikan informasi yang baik dan berkualitas. Menulis di buku cetak atau menulis di platform digital, pilihan yang tentu saja harus dipahami dengan benar oleh penulis itu sendiri. Arumi Ekowati adalah seorang penulis yang menulis di cetak dan platform digital. Ia memiliki banyak sekali pengalaman baik di penulisan untuk cetak maupun di platform digital. Ia juga mencoba berbagai macam platform digital dan berbagai macam penerbitan cetak. Jadi bagaimana? Mari kita lihat jawaban dari Arumi Ekowati. Kali ini saya sedang berada dengan penulis dua alam. Kita sebut begitu karena dia menulis di cetak, juga menulis di platform digital. Arumi Ekowati. Hai Mbak. Halo. Aduh, aku nih surprise banget karena ternyata Mbak Arumi ini sudah menerbitkan 32 buku cetak dengan banyak sekali karya juga di platform digital. Iya. Beberapa buku cetaknya bahkan sudah difilmkan dan meraih jutaan viewers ternyata selama ini. Alhamdulillah. Kebanyakan dari buku-bukunya itu bersetting luar ya. Iya, ada beberapa yang setting luar. Ini luar biasa loh. Seorang penulis, kita bahkan menyebutnya sebagai penulis dua alam karena ada di dua hal itu. Kita akan tanya gimana sih sebenarnya proses dari menulis di dua tempat yang itu sebenarnya sangat jauh berbeda ya Mbak Arumi ya. Platform digital dan cetak. Iya. Saya ingin tanya dulu deh, dalam proses menulis di buku cetak, itu yang harus dipersiapkan sebagai seorang penulis selain karya itu apa? Jadi setelah aku berpengalaman, mungkin awalnya memang belum paham ya, tapi ketika berjalannya waktu, aku jadi mulai belajar self editing. Jadi seorang penulis itu harus bisa mengedit naskahnya sendiri. Yang paling pertama ya, karena di situ dia bisa misalnya ada salah-salah ketik atau ada kata-kata yang, jadi ketika kita udah, setiap aku selesai nyelesain satu naskah gitu, aku baca ulang, terus aku edit lagi. Jadi itu namanya self editing. Kalau seorang penulis itu kita belajar namanya self editing sebelum kita kirim ke editor gitu, Itu ke penerbit. untuk buku cetak ya? Untuk buku cetak. Nah, untuk di platform digital? Platform digital juga aku seperti itu gitu, karena aku sudah terbiasa bekerja seperti itu sebagai seorang penulis. Aku merasa punya tanggung jawab sebagai seorang penulis untuk menghasilkan karya yang terbaik yang aku bisa gitu, untuk sebelum sampai ke publik gitu, sebelum mereka pembaca-baca, mereka harus sudah mendapatkan hasil yang terbaik, nggak salah-salah ngetiknya tuh benar-benar, aku tuh benar-benar yang menjaga banget jangan sampai ada salah ketik gitu. Makanya ada beberapa komentar dari pembaca yang di platform digital, mereka bilang, kok rapi banget ya ketikannya gitu. karena aku sudah terbiasa. Jadi keuntungannya karena aku pengalaman nulis di buku cetak yang udah biasa diedit dan sebagainya itu, jadi ketika aku nulis di platform digital, kebiasaan itu terbawa gitu. Oke, jadi Mbak Arumi ini lahir sebagai penulis cetak dulu ya? Awalnya cetak dulu. Baru kemudian migrasi ke digital. Iya. Nah, ketika di digital itu, pengalaman baru apa yang tidak ada di cetak? Ya, awalnya itu adalah ketika shock juga gitu awalnya, karena nggak biasa ya. Waktu aku cetak, aku tuh nulis sendirian gitu, nggak ada yang komentar, nggak ada yang apa. Aku selesaiin sampai tamat. Setelah selesai, aku self editing sendiri, baru kemudian kirim ke penerbit. Tapi ketika di platform digital, aku baru posting bab pertama aja tuh udah komennya udah banyak. Mereka udah kayak editor gitu. Jadi ada misalnya, oh salah ketik nih gitu, oh ini salah nih, ini harusnya begini. Mereka udah jadi pembaca itu sekaligus selain mereka menikmati bacaannya, mereka juga kritis gitu loh. Apa yang salah, misalnya ada satu titik, misalnya kurang titik, bahkan gitu, kurang titik harusnya ada tanda petik gitu. Jadi waktu awalnya sih aku kesel juga, maksudnya komennya cerewet banget sih gitu kan. Tapi pas lama-kelamaan aku pikir ada untungnya juga ya gitu. Jadi mereka ngebantu aku mengedit tulisanku itu gitu. Sementara di platform digital sendiri itu sebenarnya ada nggak sih proses editing seperti yang ada di buku cetak? Umumnya sih nggak ada ya. Mungkin ada beberapa yang sudah mengimprove platform mereka gitu. Mereka ada
tapi baru 1-2 gitu yang aku ngerasain sendiri mereka punya editor. Tapi sebagian besar memang belum. Jadi tergantung penulisnya. Mereka mau ngedit nggak sendiri gitu. Oke, gitu. jadi setelah misalnya begini, menulis satu bab, kalau di platform digital tuh biasanya ongoing ya? Ya ongoing. Nah, satu bab selesai langsung tayang, itu posisinya tidak melewati editor ya? Enggak. Jadi kita sendiri, penulisnya sendiri yang dia edit sendiri, dia posting sendiri gitu. Jadi harus ada tanggung jawab sendiri dari penulis untuk bisa menghasilkan karya yang baik dan dibaca dengan oleh pembaca yang baik. Nah, sebagai seorang penulis, Mbak Arumi, lebih memilih untuk mengedukasi pembaca melalui apa? Platform digital atau cetak? Untuk mengedukasinya? Kalau sekarang ini aku jadinya terbiasa karena aku sudah mengalami dua-duanya ya, dari dua itu aku gabungin. Jadi aku menulis di platform digital dulu sampai tamat sambil memberi masukan-masukan juga kepada pembaca. Misalnya mereka bertanya, aku jawab gitu. Misalnya mereka ada kritikan atau apa, aku jelasin seperti itu. Misalnya ternyata mereka salah persepsi gitu ya, aku jelasin. Di situ aku mengedukasi mereka. Terus endingnya setelah naskah itu selesai, tamat, aku terbitkan jadi cetak gitu. Jadi menurutku aku dua-duanya. Nah, kondisi yang kayak gitu, kondisi dari platform kan sudah tamat nih, terus kemudian dicetak, pembaca kan mendapatkan satu karya yang sama dong di platform. Misalnya buku yang di Amstel di platform sudah ada, kemudian dia akan terbit juga dicetak dengan kondisi yang sama. Enggak, jadi ketika saya kirim ke naskah ke penerbit tuh mereka punya editor, dan editor tuh punya pandangan beda. Biasanya mereka mengasih saran supaya jadi lebih menarik gitu. Contohnya yang dulu booming banget sih yang judulnya Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Itu aku benar-benar awal di platform digital ya. Dari awal dan pembacanya banyak banget sampai jutaan gitu, sampai sekarang udah 7 juta view gitu. Dan ketika akhirnya dikirim ke penerbit, langsung editor tuh ngasih banyak masukan sampai ada yang bab diganti, lebih baik kayak gini. Jadi mereka tetap, namanya penerbit itu biasanya gitu, editornya itu mereka lebih apa ya, karena mereka bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh penulisnya gitu. Jadi mereka ngasih masukan, ada bab yang diganti, ada endingnya diganti, dan akhirnya bentuknya jadi berbeda dengan yang versi di platform digital. Dengan kerangka yang sama ya? Dengan Plotnya tetap sama, tapi ada beberapa bab yang dikulik lagi supaya lebih ngena lagi gitu. Bisa disimpulkan bahwa sebenarnya di platform digital memang belum ada kesiapan untuk ada editorial yang sebaik di cetak. Iya, betul. Sebenarnya seperti itu. Nah, pembaca sendiri setelah tahu kalau bukunya cetak dengan berbagai perubahan, itu gimana? Mereka malah senang sih karena mereka jadi penasaran gitu. Banyak yang beli juga? Tetap banyak yang beli karena mereka pengen tahu versi novelnya seperti apa sih gitu. Endingnya agak beda dengan versi platform digital, jadi sengaja memang kita diskusi sama editor di buku cetak gitu, kita sengaja untuk membuat berbeda gitu supaya tidak sama, supaya pembaca jadi yang tadinya mereka baca di digital, mereka tetap penasaran pengen baca versi novelnya. Ketika dijadikan film, yang diambil versi cetak atau digital? Film juga namanya film ya, plotnya kan tetap sama ya. Paling perbedaannya cuma beberapa, misalnya bab endingnya di agak-agak diubah, lebih dikuatin lagi gitu misalnya. Jadi tetap plotnya sebenarnya sama aja gitu. Tapi dan itu yang diambil sama film gitu. Kita punya big issue yang besar. Penulis menerbitkan buku cetak atau platform digital. Berarti untuk Mbak Arumi itu sebenarnya platform digital merupakan media marketing sebenarnya untuk buku cetaknya. Sebelum menerbitkan buku cetak akan nulis di platform digital. Selama ini polanya seperti itu. Tapi ada juga beberapa platform digital yang memang dia kita bisa mendapatkan royalti dari apa yang tayang di digital gitu. Itu beda. Kalau itu memang ada kesepakatan, ada surat perjanjian bahwa tidak bisa dicetak gitu. Jadi ada platform digital yang seperti itu. Dunia sudah bergerak sedemikian cepat, sudah jauh sekali melangkah, berkembang ke arah yang tidak bisa kita duga. Jika kita tetap diam, tetap ada di posisi yang sama dari dulu hingga sekarang, kita akan tertinggal. Arumi Ekowati salah satu penulis yang bisa melesat mengikuti kecepatan dari teknologi. Dia bisa ikut platform digital, dia dengan cerdasnya menggunakan platform digital sebagai media marketing, dia juga bisa mendapatkan royalti dari platform digital tanpa dia harus mengabaikan idealismenya sebagai seorang penulis untuk memberikan yang terbaik kepada pembaca. Jadi jangan sampai takut untuk menulis di platform digital atau menulis di online, karena dimanapun kita bisa menulis asal kita punya idealisme yang baik dan kita ingin memberikan kualitas yang terbaik pada pembaca. Saya pikir
di mana saja kita bisa menulis dengan baik. Sahabat Satu Pena TV bersama Arumi Ekowati, saya Rahmi Yusriana, kita lihat penulis memilih menulis cetak atau platform digital. Setelah kita bertanya kepada Kepala Perpustakaan Nasional, kemudian kepada owner dari platform digital, bahkan kita juga bertanya langsung kepada penulis yang menulis di dua dunia itu, cetak dan platform digital. Kali ini yang harus kita perhatikan adalah market dari penulisan itu sendiri, pembaca. Bagaimana pembaca di Indonesia? Bagaimana budaya membaca di Indonesia? Jawabannya akan kita dapatkan dari Duta Baca Indonesia, Golagong. Kali ini kita akan menanyakan pendapat sekaligus menutup dari semua pendapat-pendapat yang sebelumnya mengenai perbedaan mencetak buku secara konvensional dan mencetak buku secara digital. Baik Mas Gong, apa yang bisa dijahit dari beberapa narasumber kita itu tadi? Ketika saya safari literasi, ISBN itu sakral banget. Oke. Jadi terutama di Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan ke Papua. Setiap buku yang diterbitkan oleh mereka, baik secara indie atau misalnya self publishing, itu mereka mengejar target harus ber-ISBN. Tidak peduli hanya 5, 10, 50, padahal kalau nggak salah batasnya minimal 50 eksemplar. Bahkan akademisi, baik itu selevel guru, dosen, bahkan dekan, itu profesor, itu tesisnya atau misalnya disertasi, skripsi, itu diterbitkan hanya 5 eksemplar harus ber-ISBN. Itu pertama itu. Jadi ISBN ini untuk sebagian orang memang sakral, tidak untuk dijual, tapi untuk dijual apalagi ya penerbit-penerbit yang disebut indie publishing misalnya, mereka mengejar ISBN karena di sanalah pengakuannya legal formalnya. Nah kemudian terjadilah persoalan-persoalan ISBN ini. Ada penerbit yang tadi hanya setahun satu kali kemudian mati, ada yang tadi hanya menerbitkan untuk kepentingan kenaikan pangkat, lalu setelah itu nggak ada lagi. Nah persoalannya itu kan ada satu lembaga di internasional, nah itu nanti akan berdampak pada kualitas itu ya. Ada penerbit yang tidak konsisten. Nah kemudian muncul nih sekarang era digital, ada komunitas-komunitas yang memang regulasinya belum jelas. Digital ini hanya diberikan ke internal sensor di masing-masing komunitas. Misalnya komunitas bisa menulis pimpinan Alam dan Asma misalnya. Lalu ada lagi nulis aja dulu pimpinan Irma misalnya ya. Itu sekarang sudah mulai memasuki fase penerbitan. Nah, yang digitalisasinya itu sekarang semua orang bisa menerbitkan. Di beberapa kota di Indonesia Timur itu belum relevan soal digital karena sinyal sangat sulit. Mereka masih mendambakan ISBN. Nah, yang persoalan digital itu di perkotaan. Jadi ada banyak orang yang tergesa-gesa ingin menerbitkan buku. Maka diambillah cara-cara tadi, diterbitkan di komunitas-komunitas, di platform-platform digital. Nah, platform digital juga sekarang sudah mulai merambah ke konvensional. Setelah dibaca oleh 5 juta viewer misalnya, 1 juta, 2 juta, mereka kemudian merangsek ke penerbitan. Dengan honor yang tinggi. Ada honor tinggi dan kemudian pada akhirnya ISBN lagi. Jadi sebetulnya ISBN itu pada akhirnya adalah satu tujuan. Gitu. Jadi ISBN itu adalah satu pengakuan. Kalau misalnya sudah nerbitin buku, sudah di mana? Cara berpikir orang kalau menerbitkan buku pasti konvensional. Ada ISBN-nya nggak? Kayak gitu. Jadi ujung dari entah itu konvensional atau digital adalah ISBN. Literasi tulis itu pada akhirnya
mereka mendambakan ada ISBN. Jadi ISBN itu sesuatu yang memang prestisius. Baik sahabat Satu Pena TV, kita mendapatkan kunci yang paling utama bahwa ternyata dalam menerbitkan sebuah tulisan, baik itu digital maupun konvensional berupa buku, tetap ujung tombaknya adalah ISBN. Satu Pena TV, salam literasi. Salam literasi. Jadi, penulis menerbitkan buku cetak atau menulis di platform digital? Menulis saja. Berikan kualitas terbaik untuk pembaca di buku cetak atau platform digital. Sama saja. Mari kita budayakan menulis dengan kualitas terbaik, memberikan beragam pengetahuan bagi pembaca dengan cara yang baik dan benar. Bersama Satu Pena, ayo penulis Indonesia terus menulis. Satu Pena TV di bawah pimpinan Denny J.A. Salam literasi.